Salam sejahtera, senang bisa jumpa dalam acara Night Call. Saya Pendeta Ian Yona Lumanau, Ketua Majelis Jemaat GBIB Jemaat Gloria di Bekasi. Kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan dan Allah kami untuk pemeliharaanmu dalam kehidupan kami masing-masing. Dari pagi, sore, sampai malam hari ini. Kami boleh terpelihara di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan memasuki istirahat, namun kami ingin menikmati kebersamaan denganmu melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Karena keterbatasan kami, maka kami mohon kuasa ilahi Roh Kudus-Mu dicurahkan bagi kami dalam kami ingin membaca dan merenungkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab kita menurut Sabda Bina Umat, Jumat 29 Januari pada malam hari, dari Injil Matius pasal 19 pada ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-12. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, kita merenungkan Matius 19 ayat 1 sampai 12 dalam terang judul bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu yang diberikan oleh
gereja kita. Saudara-saudara, bagaimana keadaan situasi keluarga kita? Mudah-mudahan ada dalam keadaan damai, baik-baik saja, aman-aman saja. Tetapi bagaimana kalau keluarga kita, hidup suami istri, ada dalam ketegangan, ada dalam persoalan-persoalan, ada dalam masalah-masalah? Apakah jalan keluarnya untuk berhenti berkeluarga atau bercerai? Saudara-saudara, kehidupan masa kini memang kadangkala banyak dipengaruhi oleh berbagai hal. Public figure yang seharusnya menjadi contoh teladan bagi masyarakat banyak, kadangkala tidak demikian. Beberapa waktu yang lalu ada pasangan public figure. Mereka menikah. Tentu saja karena public figure, maka perkawinan mereka viral kemana-mana. Tetapi saudara-saudara tahu berapa lama perkawinan mereka itu bisa bertahan? Ternyata cuma 2 bulan. Sesudah itu perempuan minta ingin diceraikan. Saudara-saudara, peristiwa ini kadangkala bisa mempengaruhi kehidupan rumah tangga, keluarga kita. Begitu mudahnya untuk menikah atau kawin, dan begitu mudahnya orang untuk mengambil keputusan untuk menyelesaikan perkawinan itu. Karena itu saudara-saudara, mari kita berkaca dalam terang pembacaan kita bersama. Matius 19 pada ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-12. Di dalam pembacaan kita bersama diceritakan bagaimana pada suatu peristiwa kemudian orang-orang Farisi datang kepada Yesus. Dan maksudnya bukan untuk menerima pengajaran dari Yesus. Maksud mereka adalah untuk mencobai Yesus, khususnya dalam hal perceraian. Dan mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apapun? Saudara-saudara, Yesus mengarahkan kepada firman yang mereka sudah sangat tahu, sebagaimana diceritakan dalam kitab Kejadian. Pada ayatnya yang keempat, Yesus katakan dan seterusnya, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara-saudara, menjawab pertanyaan orang Farisi, apakah boleh manusia menceraikan istrinya atau pasangannya? Yesus mengembalikan kepada hakikat perkawinan. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Artinya
dalam pandangan kitab suci, perceraian itu tidaklah boleh terjadi. Saudara-saudara, tetapi dasarnya orang-orang Farisi ini mau mencobai Yesus. Tentu saja mereka tidak puas dengan jawaban Tuhan Yesus itu. Apalagi dalam sejarah mereka menyelami ternyata di kalangan orang Israel terjadi juga perceraian. Karena itu di dalam ayatnya yang ke-7 mereka melanjutkan, kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya. Artinya mereka menemukan di dalam kehidupan perkawinan orang Israel ternyata perceraian itu ada terjadi. Dan Musa mengizinkan supaya dikeluarkan surat cerai terhadap orang yang bercerai itu. Jadi mereka ingin supaya pandangan mereka itu menjadi tepat, menjadi benar. Perceraian itu diperbolehkan. Saudara-saudara, pembacaan kita bersama pada ayatnya yang ke-8 katakan begini. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Saudara-saudara, jawaban Yesus terhadap orang Farisi jelas tegas. Perceraian itu tidak diizinkan oleh Tuhan Allah. Sebagaimana Yesus mengutip dalam kitab Kejadian. Nah, kalau kenyataan perceraian itu ada terjadi, itu bukan kemauan Tuhan Allah. Tetapi dikatakan karena ketegaran hatimu, maka perceraian itu terjadi. Artinya saudara-saudara, karena kekerasan hati orang-orang yang ada dalam perkawinan itu, mereka merasa sudah tidak cocok. Mereka merasa sudah saling tidak mengasihi. Mereka merasa sudah tidak punya kepentingan yang sama. Artinya kekerasan hati yang muncul, yang menonjol. Mereka lupa tentang bahasa kasih yang mempertemukan mereka dalam perkawinan itu. Lebih dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada ayatnya yang ke-8 dikatakan, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Artinya, kalau orang mau kembali kepada firman Tuhan, maka perceraian itu tidak akan terjadi atau tidak boleh terjadi. Karena kita pahami bersama, dalam suatu perkawinan itu tidak kemudian ujuk-ujuk satu mempelai laki-laki dan perempuan dipersatukan dalam perkawinan. Tetapi ada percakapan-percakapan penggembalaan, ada katekisasi untuk perkawinan. Di sana diingatkan banyak hal. Bagaimana sikap suami, bagaimana sikap istri, apa yang mempertemukan mereka, bagaimana mengolah kelola berbagai hal yang ada terjadi, bagaimana memahami keutuhan sikap, sifat dari pasangan masing-masing. Karena itu seharusnya orang-orang yang masuk dalam suatu perkawinan itu sudah siap dalam menghadapi segala sesuatu. Ketegaran hati tidak boleh lagi terjadi. Ketaatan terhadap firman Tuhan itu yang harus terus dijaga, terjadi. Saudara-saudara, pertanyaan apakah boleh terjadi perceraian, dalam pembacaan kita bersama dikatakan pertama-tama
karena ketegaran hati dan karena tidak mengikuti firman Tuhan, maka perceraian itu bisa terjadi. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ingatlah ketika suami istri, ketika pasangan disatukan oleh Tuhan, maka ada berkat Tuhan yang dicurahkan di sana. Dan berkat Tuhan itu akan terjaga selama-lamanya kalau ketegaran hati tidak terjadi pada mempelai berdua atau pasangan berdua. Berkat Tuhan itu akan terjadi selama-lamanya kalau pasangan itu selalu patuh taat kepada firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang akan menjaga berkat yang akan dialami oleh keluarga-keluarga, oleh pasangan-pasangan, oleh suami istri yang berkomitmen untuk tidak saling menceraikan. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, perceraian itu tidak boleh terjadi. Saudara-saudara, karena itu mari kita bangun kehidupan keluarga yang didasari pada kasih, kelemah lembutan, bukan pada ketegaran hati. Karena itu mari kita bangun keluarga yang taat pada firman Tuhan. Ingat, ada berkat Tuhan ya yang mengalir, mengawali dan terus menjaga akan kehidupan perkawinan atau kehidupan keluarga itu. Hanya dengan berkat Tuhan yang disyukuri dengan kelemah lembutan, dengan kasih, dengan ketaatan kepada firman Tuhan, maka keluarga orang beriman itu akan tetap terjaga, mengalami berkat-berkat Tuhan, dan juga boleh meneruskan membagi berkat-berkat Tuhan itu bagi siapapun. Saudara-saudara, mari kita jaga keluarga yang Tuhan sudah izinkan, keluarga yang Tuhan sudah berkati, agar terus memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh menyapa kehidupan kami. Terima kasih kalau keluarga-keluarga kami boleh terjaga, terpelihara oleh berkat-Mu. Dan berkat-Mu itu diaminkan dengan kelemah lembutan, kasih, taat, dan dengar-dengaran pada firman-Mu, ya Bapa. Tuhan, namun sebagian keluarga-keluarga kami diperhadapkan dengan masalah, tantangan, persoalan, kerumitan lainnya, ya Tuhan. Biarlah kata akhirnya bukan pada perceraian, tetapi kami mau kembali kepada firman Tuhan yang sudah mempersatukan kami. Kami mau kembali kepada kelemah lembutan yang Tuhan anugerahkan pada setiap orang percaya. Kami mau mengalami kembali berkat-Mu ya Tuhan, yang pernah dicurahkan ketika pemberkatan keluarga-keluarga kami boleh terjadi. Dan berkat-Mu itu hanya dapat kami jaga dengan bagaimana patuh taat pada firman-Mu. Bagaimana kami tidak mengeraskan akan hati kami, ya Tuhan. Kami tahu
tantangan, persoalan, masalah ada begitu banyak di dalam langkah-langkah kehidupan keluarga kami, ya Bapa. Tapi tantangan-tantangan yang besar dan banyak itu tidak melebihi kasih-Mu yang juga lebih besar, melebihi tantangan-tantangan yang ada itu, ya Tuhan. Karena kami tahu kasih-Mu itu panjang, lebar, dan luas dalam, ya Bapa, bagi keluarga-keluarga orang percaya, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama pemerintah bangsa dan negara, kami masih bergumul dengan COVID-19, ya Tuhan, yang semakin menjadi-jadi, ya Bapa. Tuhan, terima kasih kalau sudah ada vaksin, ya Bapa. Tetapi masih kami perlu terus waspada, ya Tuhan, menjaga protokol kesehatan agar kami juga boleh terhindar dari masalah COVID ini, ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di mana saja berada, ya Tuhan, dalam pelayanan-pelayanan yang terus berupaya memuliakan nama Tuhan, ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Terima kasih kalau masih ada berkat, pekerjaan, usaha, kesehatan, ataupun sukacita lainnya, ya Bapa. Kami aminkan itu asalnya daripada Tuhan sendiri. Tapi bersamalah dengan kami yang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha-usaha kami, ya Bapa. Kuatkan iman percaya kami. Bersamalah dengan kami, ya Tuhan, begitu banyak yang terkena sakit penyakit COVID ini, ya Bapa. Berikan kesabaran, pakai obat-obatan, makanan dan minuman, ya Bapa, agar menjadi alat untuk kami boleh berpulih, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan dan Allah kami. Kami tetap syukuri hidup kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah rasa syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau dalam hidup kami. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.